Halo minasang, kembali lagi di Himawari Nihongo Channel. Hari ini kita akan belajar Minano Nihongo Bunpo bab 1. Oh iya, untuk level N5 Minano Nihongo itu setara dengan sampai bab 25, sedangkan untuk level N4 itu sampai dengan bab 50. Jadi kesulitannya itu sampai dengan bab 50. Oke, kita langsung aja mulai dari bab 1. Ini ada kata benda wa, lalu ada kata benda des. Nah, kata benda yang pertama sebelum wa dan kata benda yang setelah wa itu kata bendanya berbeda ya, jadi nggak sama. Di sini dijelaskan bahwa partikel wa itu menunjukkan topik atau subjek. Jadi sebelum partikel wa itu, kata bendanya itu menunjukkan topik atau subjek. Dan partikel wa tidak ditulis dengan huruf hiragana wa seperti wa-nya watashi, tapi menggunakan hiragana ha. Oke, kita ke contohnya ya. Yang pertama ada watashi wa Maiku Mira desu. Jadi artinya adalah saya adalah Mike Miller atau saya adalah Maiku Mira gitu ya. Kata benda yang pertama adalah watashi. Watashi itu adalah topik. Lalu setelah topik, setelahnya wa itu adalah penjelasan atau bisa kita bilang deskripsi ya. Jadi topiknya itu adalah saya dan saya itu deskripsinya adalah Maiku Mira. Yang nomor 2 ada watashi wa kaishain desu. Saya adalah karyawan. Jadi watashi sebelum wa itu adalah topiknya, lalu deskripsinya adalah karyawan. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Nih, bentuk yang kedua KB. KB di sini adalah kata benda ya, saya singkat. KB wa KB ja arimasen. Oke. Ja arimasen adalah bentuk negatif dari des. Kayak yang sebelumnya kita pelajari itu adalah bentuk positifnya. Sedangkan ja arimasen adalah bentuk negatifnya des. Nih, langsung ke contohnya ya. Watashi wa karusumi to ja arimasen. Jadi ditunjukkan kalau ja arimasen itu adalah bentuk negatif. Oleh karena itu artinya adalah saya bukan carsmith gitu. Ja arimasen itu langsung negatif gitu ya. Lanjut contoh yang kedua. Watashi wa engineer ja arimasen. Ya, artinya adalah saya bukan seorang engineer. Jadi langsung ja arimasen itu langsung diartikan bukan, kayak gitu ya. Apa sih perbedaannya ja arimasen dengan dewa arimasen? Jadi dewa arimasen itu biasanya digunakan untuk bahasa tulis atau bahasa yang lebih sopan, dan dewanya itu sama partikelnya itu ditulis dengan dh tapi dibaca dewa, kayak gitu ya minasang ya. Kita lanjut kalimat k. Maksudnya gimana nih ya kalimat k? Jadi kalau ada kalimat lalu belakangnya itu ditambahi dengan k, jadi kalimat itu menjadi kalimat tanya. Intinya seperti itu. Kita ke contohnya aja ya biar lebih gampang. Oke, yang pertama, ano hito wa kimura-san desu ka? Gitu. Kalau kalimat positifnya mungkin seperti ini. Ano hito wa kimura-san desu. Gitu ya. Soalnya kenapa saya bilang mungkin, karena belum tentu kita menggunakan ano hito. Bisa aja kita menggunakan watashi kayak gitu ya. Tapi itu juga betul. Kalau kalimat negatifnya adalah
ano hito wa kimura-san ja arimasen. Nah, kalau kalimat tanyanya seperti ini nih, yang artinya apakah orang itu adalah Kimura, kayak gitu ya. Apakah bentuk negatif bisa dikasih kalimat bentuk tanya ini? Sangat bisa sekali. Jadi ini adalah dasarnya aja, kayak gitu. Lanjut. Yang kedua ada ano kata wa Maria-san desu ka? Nih, ini artinya sama dengan yang nomor 1, tetapi penggunaannya yang berbeda. Kalau kita bilang ano hito, berarti bahasanya lebih di bawah dari ano kata. Ano kata itu bahasa yang lebih sopan yang bisa kita gunakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua, orang yang kita hormati gitu ya intinya. Jadi perbedaannya ano hito, hito dan kata itu di situ. Nih selanjutnya ada ano hito wa dare desu ka gitu ya. Kalau kita cuma nanyain memastikan iya tidak orangnya, kita bisa menggunakan kalimat yang nomor 1. Tapi kalau kita ingin tanya siapa orang itu, kita bisa menggunakan kalimat yang nomor 3. Itu kita tanya siapa orang itu gitu. Dan yang keempat ada ano kata wa donata desu ka? Ini artinya sama dengan yang nomor 3, tapi bedanya seperti yang saya jelaskan di 1-2, yaitu menggunakan bahasa yang lebih sopan. Dan kalau hito itu gandengannya pasti dare, dan kata gandengannya pasti donata. Nggak bisa kita ubah-ubah. Jadi kayak gitu ya, minasang ya, paham ya. Kita lanjut. Ada kata benda plus mo. Nih, mo itu adalah pengganti wa apabila predikatnya sama dengan predikat sebelumnya. Kalau predikatnya berbeda, ya nggak bisa kita ganti dengan mo. Wa-nya itu nggak bisa kita ganti dengan mo, kayak gitu. Contoh, kita langsung aja ya. Mirasan wa kaishain desu. Lalu ada guputa sang mo kaishain desu. Nah, predikat di sini adalah si kaishain tadi. Karena Mira itu kaishain, guputa juga kaishain ya. Artinya itu kayak gini. Mira adalah karyawan. Guputa juga karyawan, kayak gitu. Tapi kalau Mira-san wa kaishain desu dan Guputa itu adalah seorang misalnya engineer ya, itu nggak bisa kita gunakan mo karena predikatnya beda, kayak gitu. Jadi yang bisa itu yang sama ya, kaishain. Misalkan lagi ya, a sang wa gakusei desu, b sang mo gakusei desu, gitu. Kalau b-nya bukan gakusei, ya tetap kita pakai partikel wa, nggak bisa pakai partikel mo, kayak gitu ya. Kita lanjut. Nah, nih ada kata benda no dan kata benda. Jadi no di sini itu menghubungkan dua kata benda. Nih contohnya. Fuji Daigaku no Gakusei. Fuji Daigaku itu adalah Universitas Fuji. Gakusei itu adalah mahasiswa. Jadi kalau artinya dalam bahasa Indonesia itu diartikan dari belakang, yaitu Gakusei-nya dulu baru Fuji Daigaku. Jadi artinya itu mahasiswa Universitas Fuji. Tapi fungsinya itu untuk menjelaskan kata benda yang di depan itu menjelaskan kata benda yang di belakangnya no. Jadi misalkan
kita bilang Fuji Daigaku. Kita sebagai apa sih di Fuji Daigaku? Kan macam-macam. Kita bisa jadi staffnya mungkin, kita bisa jadi pengajarnya. Nah, dengan adanya no ini, kita diperjelas lagi dengan sebuah kata benda yaitu gakse. Jadi jelas kita itu Fuji Daigaku no gakse. Berarti kita adalah mahasiswa Fuji Daigaku. Kayak gitu. Nih, ada contoh lagi nih. I am Shino Shine. Ya. I am Shino Shine. I am shi adalah sebuah perasaan besar. Bisa jadi yang bekerja di situ tuh macam-macam posisinya. Misalkan mungkin ada yang direktur atau ada yang satpam atau yang apa gitu ya. Karena kita itu adalah Shine di IMC Dakara, kita bilangnya I am Shino Shine, yang artinya karyawan IMC gitu. Jadi mudah ya. Kalau artinya dari belakang, kalau secara makna, secara maksudnya itu adalah kata benda yang di depan untuk menjelaskan kata benda yang belakang. Atau kita mudahnya biasanya menyebutnya kepemilikan ya. Jadi misalkan Fuji Daigaku no Gakse, jadi mahasiswa Universitas Fuji gitu kan. Berarti dia mahasiswa Universitas Fuji, bukan mahasiswa universitas yang lainnya gitu. Kita bisa juga ganti sebelum no, setelah no itu bisa kita ganti dengan kata benda yang lainnya. Nih, kita ngomongin contohnya ya. Nih. Mira-san wa IMC no shain desu. Jadi Mira adalah karyawan IMC. Gitu. Penjelasannya setelah wa adalah deskripsinya. Oke, yang kedua. Karina-san wa Fuji Daigaku no gakusei desu. Karina adalah mahasiswa Fuji Daigaku atau mahasiswa Universitas Fuji. Gitu ya, minasan ya. Nah, lanjut ke yang terakhir nih. Ini di bab pertama kita akan ngomongin usia, tapi saya nggak jelasin cara menghitung usianya. Nanti itu ada PPT sendiri ya. Ini yang pertama. Untuk membuat kalimat tentang usia, kita bisa gunakan nama orang tersebut untuk menjelaskan atau topiknya. Misal, Teresa chan wa 9 sai desu. Jadi dia menjelaskan kalau Teresa itu usianya 9 tahun. Kayak gitu ya. Lanjut, yang kedua ada Taro-kun wa 8 sai desu. Nih, enggak hachisai ya. Hasai. Itu nanti hitungannya kita akan belajar di video yang lainnya. Taro-kun usia Taro-kun 8 tahun. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ada Teresa chan wa nansai desu ka? Gitu ya. Ini digunakan untuk menanyakan usia. Ya, kita bisa langsung ngomongin nansai desu ka gitu ke orangnya juga. It's okay. Ini ada subjeknya yaitu seorang Teresa. Jadi usia Teresa itu berapa tahun ya? Kayak gitu. Nih, lalu ada Anata wa oikutsu desu ka? Nah, di sini juga menanyakan usia, tapi ranahnya yang lebih sopan. Jadi menggunakan bahasa yang lebih sopan untuk orang yang yang lebih kita hormati kayak gitu. Oke, minasan, sampai sini dulu ya. Pelajaran bab 1, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, saya akhiri. Arigatou gozaimasu. Sampai ketemu di bab 2.